Selamat malam. Jika seorang anak mengalami sesak napas karena asma dan selalu berulang-ulang, apa yang akan terjadi pada dirinya? Mungkin anak itu akan mengalami masalah psikologis, yaitu mengalami cemas, stres, dan bisa mengalami depresi. Secara performa, di sekolah atau di pekerjaan pada penderita asma tentu akan mengalami penurunan. Tubuh akan merasa lelah karena serangan asma yang berulang. Bahkan bisa terjadi gangguan pertumbuhan dan pubertas pada anak-anak. Nah, kali ini kita membahas tentang asma. Jadi ketika udara kita hirup, udara itu masuk melalui hidung, kemudian tenggorokan kita, kemudian masuk ke saluran napas utama bercabang dua di paru sebelah kiri dan paru sebelah kanan, lalu sampailah di alveolus tempat terjadinya difusi oksigen dan CO2. Pada orang yang menderita asma itu terjadi inflamasi, artinya pembengkakan pada saluran napas utama. Ibaratnya kalau tangan kita dipukul, terjadi bengkak di tangan. Nah, ini terjadi di pembengkakan di saluran napas, sehingga udara yang harusnya keluar masuk dengan bebas itu akan mengalami hambatan. Nah, kalau terjadi hambatan, berbagai konsekuensi yang kita rasakan, seperti salah satunya adalah sesak napas. Asma salah satu masalah paru-paru yang membuat pengidapnya kesulitan bernapas. Karena apa? Karena adanya peradangan dan penyempitan saluran pernapasan. Tak hanya kesulitan bernapas, asma juga mengakibatkan gejala lain seperti mengik, kemudian batuk-batuk dan nyeri dada. Batuk-batuk dan nyeri dada ini disebabkan karena apa? Karena penyempitan yang terjadi, karena inflamasi yang terjadi. Saluran pernapasan pada pengidap asma itu ternyata lebih sensitif dibandingkan dengan orang lain tanpa asma. Ketika paru-paru teriritasi akibat zat pemicu, zat pemicu pada asma ini macam-macam. Salah satunya mungkin asap rokok, debu, bulu binatang, atau makanan tertentu Maka otot-otot saluran napas pada penderita asma akan mengalami kaku dan menyempit. Gejala orang yang menderita asma umumnya sih memang sama antara lain sesak dada, kemudian batuk terutama malam hari, sesak napas, dan mengi yang menyebabkan kayak suara siulan pada saat kita mengeluarkan pernapasan yang namanya ekspirasi lah. Pada gejala pada setiap penderita asma pun memang berbeda-beda. Meski begitu, gejala pola asma itu pada umumnya misalnya dia munculnya tiba-tiba, bahkan hilang pun bisa pada saat yang sama, tapi bisa juga berlanjut sampai beberapa hari. Kemudian dia bisa diperburuk oleh infeksi virus, misalnya influenza. Kemudian hal-hal tertentu, bukan pemicunya bisa dipicu hal-hal yang seperti misalnya stres, olahraga, suhu udara yang terlalu dingin, atau kita tertawa terlalu semangat dan menangis. Itu hal-hal yang sebenarnya bisa saja sebagai pemicu serangan asma. Kemudian sering sekali serangan asma itu lebih buruk terjadi kalau terjadi di malam hari dibandingkan di waktu-waktu yang lain. Bakteri yang berasal dari debu itu sering menjadi pemicu utama dari penyakit asma. Bakteri itu bernama endotoksin yang umumnya berada dalam kayak seperti misalnya perkakas rumah, di kamar tidur yang kurang dibersihkan, itu bisa terhiup mengakibatkan gejala asma. Faktor risiko lain yang bisa memicu seperti misalnya rokok. Bagi teman-teman penyayang binatang, bisa saja bulu binatang itu sebagai faktor risiko orang terserang asma. Udara dingin, infeksi virus, paparan dari zat kimia pun bisa Aktivitas fisik bisa juga, infeksi paru-paru dan saluran pernapasan bagian atas, pekerjaan tertentu seperti misalnya tukang las, kayu, atau pekerja pabrik tekstil.
Emosi yang berlebihan misalnya tertawa yang terbahak-bahak atau kita mengalami kesedihan yang berlarut-larut bisa saja menjadi faktor pencetus asma. Biasanya kacang-kacangan adalah faktor makanan sebagai pencetus asma. Jenis penyakit yang bisa saja menimpa pada semua orang paling sering disebabkan oleh debu, asap rokok, ya, bulu binatang, udara yang dingin, aktivitas fisik, infeksi virus sampai paparan zat kimia. Namun sebenarnya penyebab utamanya memang tidak ada yang mengetahui secara pasti. Tetapi dipercaya bahwa asma ini merupakan faktor yang diturunkan secara genetik, di mana penderita asma itu memiliki saluran pernapasan yang lebih sensitif. Ketika paru-paru terkena iritasi, maka otot pernapasan menjadi kaku dan menyempit. Kemudian terjadilah produksi dahak yang meningkat sehingga membuat seseorang mengalami kesulitan bernapas. Pada anak-anak, gejala asma akan menghilang dengan sendirinya pada saat dia memasuki usia remaja. Namun anak-anak memiliki gejala asma yang cukup berat, ya. Kondisi ini bisa bertahan kemudian muncul kembali di masa yang akan datang. Untuk mendiagnosis asma itu biasanya dokter melakukan salah satunya anamnesa, pemeriksaan fisik. Jadi di saat dia serangan kita kadang mendengar suara mengi, ya, rasa berat pada daerah dada, dan perlu dilakukan pemeriksaan faal paru dengan alat spirometer agar si dokter dapat menilai obstruksi daripada jalan napas, reversibility daripada faal parunya, dengan mengetahui banyak daripada fungsi parunya dengan menggunakan alat spirometer. Kemudian seorang yang mengalami asma ini itu kita harus sedikit mungkin mengalami serangan asma. Karena apa? Kalau serangan asma ini terjadi setiap malam, mungkin saja si penderita akan mengalami masalah psikologis seperti cemas, stres, bahkan bisa mengalami gangguan depresi. Kemudian performa pekerjaannya pun bisa mengalami penurunan, bahkan hasil daripada belajar seorang siswa itu bisa mengalami penurunan. Tubuhnya selalu merasa lelah, terjadi gangguan pertumbuhan pada anak-anak, kemudian bisa saja terjadi yang disebut dengan status asmatikus, kondisi asma yang parah yang tidak dapat merespon dengan terapi normal. Infeksi paru-paru berupa pneumonia, gagal pernapasan, kerusakan pada sebagian paru-paru, bahkan yang paling ditakuti adalah kematian karena asma. Nah, perlu teman-teman ketahui ya, ternyata pengobatan asma itu dibagi kita menjadi dua golongan, yaitu meredakan gejalanya dan mencegah gejalanya kambuh. Yang selama ini mungkin kita selalu melakukan pengobatan hanya untuk meredakan gejalanya saja. Sehingga pengidap asma perlu disiplin menjalankan pengobatan agar ya asmanya tetap terkendali. Di samping melakukan pengobatan, penderita asma juga menghindari hal-hal yang menjadi pemicu kekambuhan. Nah, biasanya nih dokter merekomendasikan penggunaan inhaler untuk mengatasi atau mencegah daripada gejalanya agar tidak kambuh. Namun penggunaan inhaler juga berpotensi menyebabkan efek samping bagi penggunaannya, sehingga perlu berkonsultasi dengan dokter dalam hal penggunaan inhaler. Nah, untuk mencegah seseorang agar tidak selalu terkena serangan asma, mungkin harus mengenal ya atau menghindari yang menjadi pemicu asmanya. Mengikuti anjuran dari penanganan asma dari dokter termasuk penggunaan inhaler. Melakukan langkah pengobatan yang tepat dengan mengenali penyebab serangan asma. Menggunakan obat-obatan asma yang telah dianjurkan dokter untuk dilakukan secara teratur, memonitor, melakukan pemeriksaan daripada kondisi parunya. Nah, itulah rekan-rekan ya, jika kita menderita asma atau kita memiliki anak yang menderita asma, mungkin langkah pertama adalah mengenal apa yang menjadi pencetus,
kemudian melakukan pengobatan untuk mencegah serangan asma. Kalaupun terjadi serangan asma, bagaimana kita melakukan terapinya agar komplikasi daripada asma itu bisa dicegah. Bye.